komponen 1 dari 3 UAC. Ini kita ingin asuransi naik dari 30% BPJS, 5% swasta menjadi kalau bisa 90%. Kenapa? Karena kalau asuransinya bagus, kalau ada orang yang mendadak kena, dia nggak akan kena financial hardship. Jadi asuransi itu dibikin karena konsepnya dia bisa mengcover resiko cash flow dalam waktu tertentu dan dalam populasi tertentu. Maksudnya gini, orang ngiur, nggak mungkin 280 juta orang Indonesia sakit bersamaan kan? Jadi diharapkan yang sakit 20%, yang sehat 80%, uang dari yang sehat ini bisa cover kebutuhan yang sakit. Itu konsepnya UHAS itu. Jadi nggak ada orang yang nggak punya uang untuk di-cover. Gimana caranya instrumen keuangan yang paling bisa mengcover resiko cash flow dibagi waktu yang panjang, dibagi populasi yang luas, itu namanya asuransi. Jadi konsep asuransi di keuangan adalah instrumen keuangan yang bisa mengcover kebutuhan cash flow dari seluruh populasi untuk populasi tertentu dalam waktu tertentu. Karena nggak mungkin 280 juta orang Indonesia sakit semua pada saat yang bersamaan. Pasti sakitnya hanya 5 atau 10% dan waktunya juga beda-beda. Sehingga kalau semua ngiur, itu resiko cash flow-nya bisa di-cover dengan adanya iuran orang-orang yang sehat. Nah, kita mau cover itu 90% supaya konsep cash flow protection itu terjadi. Nah, yang kedua, dari 90% asuransi itu, jadi saya berharap asuransi BPJS sama swasta nanti naik ke orbitnya 550 triliun. Nah, harusnya BPJS itu pegang 70% dari itu, minimal. Idealnya 80%. Jadi BPJS harus naik, di mata saya policy-nya nanti akan kita bikin, dia harus 70% dari 550 triliun, atau sekitar 400 triliunan dari sekarang 160, 201. Spending. Itu harus naik ke 550. Kenapa BPJS lebih besar? Karena kalau kita lihat nanti asuransinya di cover sama swasta, mereka tuh bisa kong kali kong sama swasta, dia cari untung ya. Kayak di Amerika itu asuransinya bekerja sama sama farmasi, asuransinya bekerja sama sama rumah sakit, sehingga bukannya tugasnya asuransi itu menawar menegosiasi harga supaya murah, dia malah bekerja sama harga mahal sekali. Itu sebabnya kenapa di Amerika belanja per kapitanya itu $11.000. Persis misalnya di Singapura 3.300. Ya, semua negara yang belanja per kapita, belanja kesehatan per kapitanya rendah, tapi outcome-nya usianya panjang, itu pasti mekanisme asuransi negara. Karena mereka bisa menego balik rumah sakit, dokter, sama farmasi supaya harganya inflasinya jangan tinggi. Yaitu sebabnya saya selalu bilang kalau ketua BPJS itu dicintai semua dokter rumah sakit apotek, ya dia nggak perform. Karena tugasnya dia adalah semua rumah sakit mau sama dia, tapi setiap hari ngomel-ngomel ke Pak Gufron. Karena itu tugasnya dia memang untuk menekan harga agar inflasi jangan naik. Nah, itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi kita ingin naikin 3 sampai 4 kali lipat cover asuransi dari sisi sistem pembiayaan nasional. Dan BPJS harus naik sekitar 300-350 triliun. Nah, next slide. Ini adalah datanya, saya hanya menunjukkan, ini data yang menggembirakan. Karena yang naik tinggi, terutama habis COVID, adalah layanan primer. Karena layanan primer ini kalau kunjungannya banyak, ini akan bisa menekan belanja kesehatan yang akan naik terus itu tadi. Ya, dibandingkan dengan yang naik adalah rumah sakitnya. Halaman berikutnya saya cerita aja. Emang BPJS itu nggak pernah sustainable. Dia positif kalau dinaikin iuran. Jadi kenaikan iuran itu selalu telat. Gitu telat. Udah minus naik gitu 2016 positif. Kemudian ada COVID 2020, 21, 22 positif, ini negatif lagi. Ya, ini menunjukkan bahwa memang dinamika dari kenaikan iuran ini, walaupun secara politis memang ini sensitif, ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kita. Dan tugas kita bersama untuk menjelaskan bahwa iuran BPJS itu sebenarnya sangat-sangat murah dan menguntungkan untuk bagi kesehatan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya sustainability itu bisa dijaga? Kita juga ingin agar sistem mekanisme iuran dari reimbursement-nya dibikin seefisien mungkin. Kan? Nah, di yang baru nanti rencananya kita akan lakukan kelas rawat inap standar. Ini maksudnya apa? Supaya udah BPJS itu fokusnya ke yang bawah aja, walaupun ini debat terus sama BPJS. Tapi saya bilang BPJS nggak usah cover yang kaya-kaya deh. Kenapa? Karena kaya kelas 1 itu biarin diambil swasta. Itu sebabnya tadi pagi kita tanda tangan sama OJK
untuk combined benefit, udah di-approve juga oleh Komisi 11 POJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan nggak bisa nyambung tuh coordination benefitnya. Biarin yang besar swasta aja kan, Bill. Supaya BPJS bisa sustain, diambil yang level bawah, semuanya di cover sama. 280 juta rakyat Indonesia, dia kaya miskin, harusnya di cover sama. Kalau ada apa-apa, seperti itu. Ya. Yang nomor dua, kita nanti akan jelaskan, langsung aja masuk deh Bapak Ibu ke halaman berikutnya ya. Jadi prinsip yang pertama, Kris itu next slide, ini Bapak Ibu udah tahu, saya rasa intinya adalah nyamain ya, supaya swastanya bagus. Nah, yang nomor dua kita lakukan, kita akan rubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu ke sakit tipe C, tipe C rujuk lagi tipe B, karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A, tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian BPJS nggak usah keluar uang 3 kali, dia keluarnya sekali aja, toh langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya, gitu ya. Nah, yang ketiga yang kita lakukan, kita juga merubah tarif DRG-nya. Kenapa? Karena risk group-nya kita, INDISIBIJIS, itu kan bikinan Malaysia. Nah, itu tuh nggak sesuai dengan kenyataan di Indonesia. Rumah sakit banyak yang komplain, BPJS juga merasa ini bayarnya kok kebanyakan seperti ini. Jadi kita udah duduk bareng sama semua organisasi profesi, rumah sakit, kolegium, untuk kita kelompok-kelompokkan, sederhanakan, jadi nggak administrasi juga rumah sakit terlalu susah, BPJS juga nggak usah terlalu pusing, nge-reviewnya, dispute-nya juga bisa jadi lebih kecil, dan lebih sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Saya kasih contohnya deh, kalau misalnya kayak gini nih, saya bilang konsultasi rawat jalan. Dulu cuma satu rawat jalan, dia mau masuk dokter bedah, mau masuk dokter paru, mau masuk dokter spesialis jalan satu. Padahal kan beda-beda orang masuk tuh rawat jalan. Udah kita rubah jadi 159 jenis supaya pembayarannya juga bisa lebih pas, customer juga di-treatnya baik, nggak usah datang 2 kali, 3 kali, dan 3 hari seperti itu ya. Kemudian misalnya ada hal-hal yang lain, kraniotomi atau kemoterapi, kita sederhanakan aja deh, jangan terlalu bikinnya terlalu rumit sehingga nanti klaimnya juga susah rumah sakit, BPJS potensi dispute-nya juga tinggi. Kita sederhanakan, pembicaraan ini udah selesai antara BPJS dan kita. Sekarang tinggal masalah kita mau pilot project ya, kita mau lakukan pilot project.